السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 2 Zulqa'dah 1442 Hijriah, 12 Mei 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita memasuki kepada tema kajian kita, ada dua hal yang Nabi melarang kita melakukan sesuatu di dalam masjid. Yang pertama, tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari. Jadi Nabi melarang tasbik pada saat kita berada di dalam masjid. Ibu-ibu bertanya, tasbih kah Ustaz? Lain tasbih. Kalau tasbih itu bacaan, kalau tasbih itu menjalin dua jari jemari. Ini pernah Nabi menegur sahabat. Yang kedua, menyandarkan badan kepada tangan kiri, bertongkat ke belakang. Siapa yang bisa mempraktekkan? Tangan kiri, iya persis. Kalau kedua tangan gak ada apa-apa. Kalau kedua tangan gak ada apa-apa. Tapi manakala tangan kiri ditongkatkan ke belakang dan kita bersandar, sahabat pernah ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pindah nyaman. Tapi kada dilarang bersandar. Mana ada jatihang yang disandari aja, kada jadi masalah. Tapi jangan menyandarkan badan ke tangan kiri yang ditongkatkan. Pernah dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah pada saat seseorang bertanya tentang dua tangan. Tidak apa-apa kata beliau. Dua tangan tidak ada masalah, kita menyandarkan ke belakang, tapi jika tangan kiri maka itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bertanya kenapa? Tidak perlu apa yang Nabi larang itu kita tanya ada kenapa. Karena akal pikiran kita kadang-kadang kada mampu membaca itu, menerjemahkan itu, dan menjabarkan itu. Orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, cukup dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Allah hamba mendengar dan hamba taat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian malam ini ulun masih meneruskan subuh kemarin di Masjid Mujahidin tentang 6 macam yang Nabi khawatirkan akan akan didapati dan akan ditemui oleh umat.
Jika 6 macam ini ditemui oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hampir kita bisa katakan kita hidup pada titik-titik terakhir dari kehidupan dunia ini. Kita hidup di penghujung akhir zaman. Jika apa yang Nabi takutkan ini terjadi, inni akhafu alaikum sittan, kata Nabi. Hadis dari Auf bin Malik, inni akhafu alaikum sittan, aku sangat takut jika kalian menemui 6 macam. Dalam Sahih Al-Jami, hadis ini sahih. Patut juga para jemaah sekalian untuk kita ketahui apa 6 macam yang Nabi katakan itu. Ini bukan ramalan, tapi satu saat umat Nabi akan menemui 6 macam. Yang pertama, imaratus sufaha. Satu saat nanti kalian akan dipimpin oleh orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti tentang tugasnya, padahal dia bertugas sebagai seorang pemimpin. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, jika menyerahkan satu tugas kepada yang bukan ahlinya, apa? Pantazirus sa'ah, tunggu kehancurannya. Katalah, apabila menimpakan satu tugas kepada yang bukan ahli, orang yang bodoh tentang tugasnya, tunggu kehancuran itu akan datang. Nanti kita jelaskan apa arti imaratus sufaha. Yang kedua, kemarin di waktu di Mujahidin kita tidak tuntas jelaskan itu. Yang kedua, Nabi khawatir wasafqad dam, terjadinya pertumpahan darah. Nanti suatu masa nyawa manusia itu sangat murah harganya. Sengketa yang tidak terlalu besar diselesaikan dengan pertumpahan darah. Kejadian itu persis terjadi seperti Islam sebelum datang. Sebelum datang Islam. Karena sebelum datang Islam itu nyawa manusia terlalu murah. Kemudian yang ketiga akan terjadi kepada umatku, kata Nabi, wa bai'al hukmi, baik penjual belian hukum. Hukum bisa dijual beli. Tentu jawabannya lawan kita seberataan. Sudahkah kita rasakan itu? Kayak apa penjual belian hukum itu? Akan terjadi pada satu masa. Kemudian waqati'atur rahim, akan terjadi pemutusan silaturahim besar-besaran. Jadi pemutusan silaturahim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wajib kita menjaga silaturahim. Putusnya silaturahim dari berbagai macam perselisihan, persengketaan, ucapan, perbuatan yang tidak layak untuk diucapkan, sehingga jadinya silaturahim itu putus. Kemudian kata Rasul yang berikutnya, wa naswan yattakhizunal Qur'an mazamira. Pemuda yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai mazamir, mizmar. Mizmar itu seruling. Tapi bukan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dibaca dengan dialek yang tidak sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu Nabi sangat senang kalau dibaca sebagaimana waktu Al-Qur'an itu diturunkan. Nabi senang Al-Qur'an itu dibaca di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, seperti itu dibacanya. Panduan-panduan baca Al-Qur'an Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Tapi satu saat Al-Qur'an dibuat nyanyian. Atau mungkin yang sudah pernah kita lewati, Al-Qur'an dibaca dengan mimik sinden. Rasanya pernah itulah. Mimik pernah? Iya, pernah. Al-Qur'an dibaca dengan mimik sinden. Atau Al-Qur'an dilagukan. Nabi menggambarkan ini akan terjadi kepada
kepada umat beliau. Dan waktu itu sudah berada di akhir zaman. Kemudian yang keenam, Rasul katakan wa kasratas syurati, banyaknya algojo. Algojo itu dilindungi oleh negara. Algojo dilindungi oleh Islam. Karena penyelesaian kisah itu dengan algojo, maka dia digaji sebagai algojo, kepada algojo. Tapi akhir zaman tuh banyak algojo, tapi algojo bayaran. Menyelesaikan perselisihan, kemudian dibayarnya beberapa orang untuk menuntaskan dendam kusumat, terjadi pertumpahan darah. Jemaah sekalian rahimakumullah, ulun mencoba meneliti hadis ini. Dari 6 macam yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir ke-6-6-nya ini kita alami hari ini. Hampir ke-6-6-nya itu ada dalam kehidupan kita. Artinya berita yang tidak kita ragukan dalam hadis sahih ini patut juga untuk kita berpikir. Berarti hari ini kita berada pada titik zaman yang akhir daripada akhir zaman. Akhir zaman itu sudah, tapi hampir di titik-titik terakhir dari akhir zaman. Jika dunia ini manusia yang hendak mati, mungkin hari ini kita sudah berada pada syakarat. Syakarat dunia ini, syakaratul maut. Nabi aja ditemukan di waktu Isra Mi'raj, seorang perempuan yang tua dan bungkuk, mukanya sudah keriput. Dan Nabi bertanya, Jibril jelaskan, itu adalah gambaran dunia pada 14 abad yang lewat. Pada 14 abad yang lewat, 1400 sekian tahun. Artinya dapat kita bayangkan, orang tua yang keriput dan bungkuk yang dibayangkan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu, maka hari ini orang tua itu sudah terbaring dan dalam keadaan sakaratul maut. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengerti tentang kiamat itu kapan terjadi. Waspada tentu wajib bagi kita. Mewaspadai datangnya itu, paling tidak yang kita waspadai adalah kiamat terhadap diri kita. Kiamat itu 2 macam, kiamat kubra dan kiamat sughra. Kiamat kubra, hancurnya dunia ini. Dan kiamat sughra adalah kiamat yang akan terjadi setiap individu manusia. Hari ini ada aja yang kita sholatkan di masjid-masjid karena meninggalnya seseorang. Bahkan kadang-kadang 3 jenazah di al-jihad, 4 jenazah disolatkan. Sehingga ada yang berkomentar, aku takutan ke masjid al-jihad tujarnya, kematian banyak di situ. Hari-hari kan sholat jenazah di sana. Dikiranya nang mati itu bubuhan jamaah al-jihad seberataan. Jadi ada nang takutan. Bukan. Yang meninggal di luar kota, Banjarbaru kemarin, Banjarbaru itu tempat tinggalnya. Tetap dikirimnya kemana? Ke al-jihad, ke masjid di mana sholat jenazahnya banyak. Bapak-bapak, tidak terasa manakala kita bawa jenazah orang tua kita sebuah masjid yang banyak disolatkan, itu memberikan peluang kepada keselamatan almarhum yang disolatkan. Karena jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3, 40, 100, 3 sab. Kan itu. Dari 3 hadis yang sahih. Minimal 40 jamaahnya mensolatkan jenazah. Dapat syafaat, diberikan syafaat yang disolatkan. Jika 40 yang mensolatkan, yang disolatkan dapat pertolongan dari Allah. Tapi ada syaratnya, asal nang 40 nih jangan ada yang syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau satu pang yang syirik, bubar syafaatnya. Sahajalah sholat jenazahnya, sah. Satu orang pun sah sholat jenazah itu. Mun imamnya pang syirik, banget lagi. Jadi ada jaminan 40 sholat jenazah lah berikan syafaat. Tapi satu pun di antara 40 itu kadang-kadang menyekutukan Allah.
Jaminan pertama. Jaminan yang kedua, Rasul sampaikan dengan 100 jamaah yang melaksanakan sholat jenazah, dan hadis ini tanpa persyaratan. Nah, makanya jauh-jauh tempat tinggal kita bawa orang tua kita, jenazah ke orang tua kita ke tempat yang sholat jenazahnya banyak, yang mampu melebihi daripada 100. Ini ada jaminan-jaminan khusus bagi orang yang disolatkan. Bagi nang 45 aja Bang, orang 10 aja nama solatkan jenazahnya. Ada lagi jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buatkan solat jenazah itu menjadi 3 saf. 3 saf pula. 7 orang mensolatkan jenazah. Nabi menyuruh yang 7 orang ini dibuat 3 saf. Kalau 7 dibuat 3 saf, 3-2-2. Artinya masih ada pertolongan Allah lewat ini. Asal mengerti. Karena kalau kada mengerti ada ngomel, orang betujuh diolah 3 saf apa-apa anjarnya. Karena sini kada pernah mendengar dan kada pernah membaca. Olah 3 saf. Karena ini semua akan mempertaruhkan nasib nang disolatkan, nasib nang mati sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama kita kembali kepada inni akhafu alaikum sittan. Aku takut 6 macam itu akan terjadi kepada kehidupan kalian. Yang pertama, imaratus sufaha, kepemimpinan orang yang bodoh. Kita kembali dulu kepada maksud hadis sebelum kita jabarkan apa imaratus sufaha menurut hadis sahih ini. Di dalam sebuah hadis berikutnya menjelaskan tentang imaratus sufaha. Hadis ini dari Ka'ab bin Uzrah. Ka'ab bin Uzrah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? A'adzakallah min imaratus sufaha. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian, agar kalian tidak menemui pemimpin yang bodoh. Nabi ini mendoakan kita agar kita jangan menemui pemimpin yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah untuk kalian, jangan menemui pemimpin yang bodoh. Rupanya kehadiran pemimpin yang tidak mengerti ini adalah satu bencana bagi yang dipimpin. Sehingga Nabi berlindung kepada Allah. Sahabat Ka'ab bin Uzrah bertanya, wa ma imaratus sufaha? Siapa pemimpin yang bodoh itu, wahai Rasul? Maka Nabi menyatakan, umara'un yakunu ba'di la yaqtadduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang bodoh yang kumaksud adalah seorang pemimpin yang tidak mau mengambil bimbinganku, tuntunanku, karena mau mengambil pelajaran kepada ajaran Nabi. Wala yastannuna bisunnati, pemimpin yang tidak mau memegang sunnah. Ini diantara pemimpin yang bodoh yang Nabi maksudkan dalam hadis itu. Pelajaran Nabi itu lewat apa, Pak? Bimbingan Nabi itu lewat apa? Lewat kitabullah. Al-Quran itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jaminan dari Allah, siapa yang memegang teguh Al-Quran, mereka orang yang beruntung. Fa in amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, kata Allah Ta'ala. Dan jika kamu beriman kepadanya, Allah yang katakan ini, kada mau domirnya kepada Allah. Jika beriman kepadanya, amanu bih, tentu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang katakan, Allah melemparkan satu domir, jika kamu beriman kepadanya, kepada Nabi. Allah sering memanggil Nabi dengan bahasa-bahasa isyarat seperti ini.
Dan memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul utusan Allah yang tidak pernah dipanggil nama nabi tanpa embel-embel jabatan yang Allah berikan. Ada memang dalam Al-Qur'an, Ustaz, Muhammadur Rasulullah. Apa kalimat selanjutnya? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammadun Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Siapa yang katakan itu? Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu, orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi santun kepada sesama. Hari ini yang mengaku pengikut Nabi Muhammad itu terbalik. Terbaliknya apa? Bercecelengan sesama muslim, dengan orang kafir mesra dengan orang kafir. Artinya terbalik yang Allah sebutkan pengikut Nabi Muhammad yang setia ini. Tapi yang ingin ulun sampaikan pada ayat ini, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Allah menyebutkan setiap nama nabi pasti ada embel-embel jabatan. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidak Muhammad itu kecuali seorang rasul. Selain daripada itu apa? Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudanina min jalabibihinna. Wahai nabi, kata Allah, wahai nabi, Allah yang sematkan jabatan kenabian itu kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah panggil jabatan itu yang Allah tidak pernah panggil jabatan itu kepada 24 nabi yang lain. Kepada 24 nabi yang lain tidak pernah. Kalau Nabi memanggil Zakaria seperti apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamunis minismuhu Yahya. Dua nabi yang Allah sebutkan dengan nama. Wahai Zakaria, aku akan berikan kabar gembira kepadamu. Kamu akan dapat seorang anak yang bernama Yahya. Kedua-duanya nama nabi. Allah tidak pernah menyebut 24 nabi itu dengan kalimat panggilan nabi, kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para jamaah sekalian? Allah menghormati nabi dengan bahasa-bahasa penghormatan kepada nabi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu menghormati nabi. Yang ingin saya sampaikan pada ayat itu, fa in amanu bih, jika kamu beriman kepadanya, kata Allah kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, kemudian kamu memuliakannya, wa nasaruhu, menolongnya, wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Terjemah lafziahnya, mengikuti cahaya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ulama tafsir sepakat ini. An-nur allazi unzila ma'ah wal Qur'an. Cahaya yang diturunkan bersama Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Apa yang Allah katakan? Orang beriman kepada Nabi, orang yang memuliakan Nabi, orang yang menolong Nabi, orang yang mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beriman. Mereka itu orang yang beriman. Imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh yang Nabi sampaikan pada ayat ini. Ulun tuh hendak kayak malu sih lagi, lain pada bodoh tuh apa? Bungul pindah banget pada bodoh. Kada pintar tak halus pang sedikit, sama ya maksudnya. Pemimpin yang kada pintar sama artinya kada pintar tuh bunga. Tapi di maaf ya, apabila pindah bodoh pindah rancak tuh ucapakan tanah. Memang temanya itu. Pemimpin yang bodoh yang dimaksud Rasul dalam hadis ini adalah la yaqtadduna bi hadi wa la yastannuna bi sunnati. Pemimpin yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai tuntunan dan bimbingan, dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pegangan. Sebagai pegangan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apa konsekuensinya jika kita menemukan pemimpin yang seperti ini?
Faman saddaqahum bikadzabihim, siapa yang membenarkan dengan kebohongannya, wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong kezalimannya, faulaika laisu minni wa laisat minhum, maka dia bukan golonganku lagi dan aku bukan golongannya. Ngeri benar, Pak, ngeri benar. Ini bukan pemimpinnya, tapi penolong pemimpin yang kadang memegang lagi sunnah dan kadang memegang lagi Al-Quran itu. Menurut hadis ini, maka apabila kalian menolongnya, kebohongannya, membantu kezalimannya, maka kalian bukan golonganku, bukan umatku, dan aku bukan golongan kalian. Yang terakhir, wala yardu alai haudi, dan dia tidak akan mendapat minuman air yang ada di telagaku. Jadi kada mendapat minuman air telaga, kada diakui Nabi sebagai umat, dan Nabi mengatakan bukan golongannya. Tapi wa man lam yatasaddaqhum, dan siapa yang tidak membenarkannya, ala bikadzbihim, dengan kebohongannya, walam yan'anahum ala zulmihim, dan tidak menolong atas kezalimannya, faulaika minni, maka itulah golonganku, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku adalah golongannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita dapat gambaran pada dua hadis ini yang dimaksud dengan pemimpin yang tidak mengerti tentang apa yang dia lakukan. Tapi dalam hadis yang lain tadi dikatakan suatu tugas yang diserahkan kepada orang yang tidak mengerti, fantazir sa'ah, tunggu kehancuran. Yang pertama, ini sudah kita jelaskan kemarin di Masjid Mujahidin. Yang kedua, yang Nabi khawatirkan, safkid dam, terjadinya pertumpahan darah, murahnya nyawa manusia. Pada satu saat akan terjadi pertumpahan darah. Dan Nabi SAW katakan ini 14 abad yang lewat. Nabi mengatakan ini terjadi pada titik-titik terakhir daripada akhir zaman. Coba lihat hadis yang lain, kita hubungkan dengan itu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqbidal ilmi, sehingga ilmu itu akan diangkat. Nang alimnya mulai habis, memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat satu persatu ditarik. Allah tidak menarik ilmu dari dada seorang ulama, tapi Allah matikan ulama-ulama yang istiqomah memegang teguh agama yang mulia ini. Jadi ilmu akan diangkat. Jemaah sekalian rahimakumullah, di antara ilmu-ilmu yang pertama kali diangkat adalah ilmu faraid, ilmu tentang waris, tentang warisan. Dan cara pembagi waris di akhir zaman itu berbeda pada masa sahabat. Dalam kehidupan sahabat, begitu meninggal orang tua, secepatnya itu diperhitungkan dan dibagi, karena itu akan menjadi fitnah. Hari ini ada komentar, belum 40 hari lagi sudah hendak berpikir warisan, kan gitu. Padahal sunnahnya secepatnya itu dihitung. Kenapa akan terjadi fitnah jika harta warisan itu belum dibagi, pewaris sudah mati, ada anak 3, ditunda, jangan dibagi warisan. Sebelum dibagi warisan, ahli warisnya mati berdahulu. Bingung.
yang datang ke pengadilan minta fatwa waris. Ada istilah yang seolah-olah anak durhaka pada saat anak itu mencoba untuk memperhitungkan. Padahal jangan terjadi fitnah, karena harta waris itu penuh dengan berjuta-juta fitnah. Maka bagi secepatnya, jangan menunggu 40 hari, apalagi jangan menunggu 100 hari. Nah, itu yang pertama diangkat. Kemudian wa yataqarabaz zaman. Kiamat itu akan terjadi, kata Nabi Muhammad SAW, pada satu saat nanti masa itu sangat pendek. Masa itu sangat pendek. Hendak Ramadan kemarin ada yang berkomentar, rasanya raja tahun tadi puasaan jernya, tahun ini puasaan pulang. Biasanya komentar itu tuh bila hendak beribadah. Kayak jenuh tuh nah. Kalakasan datang Ramadan, dari Ramadan datang ke Ramadan. Sholat itu juga hanya pang asar maghrib pulang. Asarnya pukul 6 ya maghrib ya. Kan kayak itu. Jadi ada komentar kejenuhan dalam ibadah. Padahal sama hitungannya setahun. Tapi perasaan keberkahan waktu dihilangkan sudah oleh Allah Ta'ala. Keberkahan waktu dihilangkan. Dasar lamun ingat bahari nang 60-an ke atas nih umur. Asal awas bener bulan puasa tuh. Wah ini tuh satu umat betakbiran. Betakbiran. Kenapa? Karena hanya 2 hari puasa, hari raya sudah dipikirkan. Hari raya sudah dipikirkan. Jadi satu masa akhir zaman cepat, merasa cepat, bukan dicepatkan, merasa cepat, tetap 24 jam dalam sehari semalaman, tapi perasaan itu rasa cepat. Itu tanda hari hendak kiamat. Wa taqsiruz zalazil. Hari hendak kiamat itu sering terjadi zalazil, gempa bumi. Gempa bumi sering terjadi. Hari ini belum selesai gempa yang satu, datang lagi gempa yang lain. Belum selesai gempa berikutnya, sudah bulan sekian akan terjadi begini. Ini sudah tanda kiamat akan dekat. Kemudian kata Nabi, wa tazharul fitan, fitnah sudah mulai merajalela di akhir zaman. Fitnah merajalela. Fitnah itu sesuatu yang tidak terjadi. Sesuatu yang terjadi itu ghibah namanya. Fitnah sesuatu yang tidak terjadi tapi dilemparkan. Fitnah di antara kalangan manusia. Tapi ada lagi fitnah menurut Al-Quran yang berbeda pemahamannya dengan fitnah menurut manusia. Contohnya apa? Faliyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Nah, itu kan fitnah kalimatnya. Faliyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah merasa takut orang yang selalu berselisih dengan Nabi Muhammad SAW. Gawiannya dalam keseharian itu selalu menyelisihi Nabi. Ujar Nabi nangka ini kada digawinya, ujar Nabi jangan digawi, itu nah habis-habisan. Hendaklah merasa takut orang yang berselisih dengan Nabi, orang yang tidak satu selera. Sering sampaikan seperti itu. Tidak satu selera. Selera itu bukan hanya makanan, parodi. Selera itu adalah nilai-nilai agama. Kada seselera agamanya Rasul. Padahal pembawa agama dari Allah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah merasa takut orang yang berbeda jalan dengan Rasul, antusibahum fitnatun. Allah akan timpakan fitnah yang besar. Di sini ulama berbeda pendapat tentang fitnah ini. Ada segelintir ulama tafsir yang menyebutkan fitnah itu terjadinya bencana alam. Gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran. Itu termasuk fitnah kehidupan. Tapi ada sebagian ulama tafsir yang menafsirkan antusibahum fitnah, Allah akan timpakan fitnah bagi orang yang selalu menyelisihi Nabi. Apa fitnah itu? Allah tutup hatinya untuk cinta terhadap Islam. Oh, ini besar sekali fitnahnya.
Allah tutup hatinya untuk cinta terhadap Islam karena kehidupannya selalu menyelisihi Rasulullah SAW. Hari ini kita buktikan itu. Yang bepandir nyeleneh tentang Islam tuh bukan orang kada tahu Islam. Orang yang pendidikan Islamnya kada kita ragukan. Jenjang pendidikannya luar biasa lama, belajar tentang agama. Artinya basic agamanya itu luar biasa. Tapi ucapannya selalu berbenturan dengan Islam, melemahkan Islam, melecehkan Islam. Kenapa? Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Islam. Kenapa hatinya jadi ditutup sehingga dia tidak cinta lagi kepada Islam? Perjalanan hidupnya selalu berselisih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Nabi aja gawean. Nang disuruh oleh Nabi untuk diamalkan kada digawe, nang kada pernah digawe, kada pernah diperintahkan oleh dia, menjadi amal-amal favoritnya di dalam kehidupan. Sampai di sini aja kah ancamannya? Bukan. Antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim. Fitnah di dunia Allah tutup hatinya untuk Islam, au yusibahum azabun alim. Allah akan berikan fitnah di akhirat dengan azab yang sangat pedih. Siapa yang diazab itu? Orang yang selalu berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kalau kayak itu kayak apa? Jangan berselisih dengan Nabi. Nabi yang paling mengerti tentang ketuhanan, Nabi yang paling mengerti tentang ibadah, Nabi yang paling mengerti tentang segala-galanya. Maka rujukan kita kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita memegang teguh agama Islam sesuai dengan tuntunan dan sumber Islam yang benar, Islam mudah. Islam tidak terasa berat. Tapi hari ini kita merasa Islam merasa berat karena dia menganggap sesuatu yang tidak bersumber daripada Islam itu sebagai sesuatu masuk dalam agama Islam. Dicampur adukannya yang hak dengan yang batil sehingga merasakan Islam itu berat. Padahal ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Dan tidak ada yang berat di dalam Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah fitnah bertebaran di muka bumi itu pada akhir zaman, wa yuksirul kharaj, akan terjadi al-kharaj, banyaknya al-kharaj itu terjadi. Qila, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-kharaju wa mal kharaju ya Rasulullah?" Apa yang sampean maksud kharaj itu hai Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, qala al-qatlu al-qatlu al-qatlu. Pembunuhan yang sadis terjadi di muka bumi ini. Murah benar nyawa manusia. Sedikit aja perbedaan perselisihan diselesaikan dengan pertumpahan darah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, akhir zaman itu akan terjadi pertumpahan darah di antara sesama. Kepada orang yang bukan Islam saja dilarang kita menjadikan pertumpahan darah kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi apa? Berperang. Kalau kada dibunuh pasti, kalau kada membunuh pasti dibunuh. Maka berperang itu halal untuk saling membunuh dan halal untuk melakukan strategi penipuan dalam peperangan. Dibolehkan untuk strategi perang. Tapi di luar daripada itu dilarang untuk melakukan pertumpahan darah, apalagi sesama muslim. Apalagi jelas yang dibunuh ini agamanya tidak diragukan. Allah katakan di dalam surah An-Nisa 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azab jahannam." Siapa yang membunuh dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Berapa lama di sana? Khalidan fiha, selama-lamanya kekal di neraka jahannam. Wa ghadaballahu alaihi, murka Allah kepada mereka.
wa la'anahu, laknat Allah kepada mereka, wa adalahu azaban azima, dan Allah akan siapkan azab yang pedih. Jamaah rahimakumullah, artinya pertumpahan darah itu akan terjadi di akhir zaman. Jika terjadi kepada seseorang dan seseorang melakukan itu, apakah ada jalan keluar untuk minta ampun daripada dosa pertumpahan darah itu? Lihat di dalam Al-Quran, Al-Furqan 68-70, Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahumul azabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan soliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ada peluang untuk meminta ampun daripada dosa pertumpahan darah itu jika yang membunuhnya masih hidup. Di mana peluang pertumpahan darah itu untuk diampuni? Allah berfirman dalam Al-Quran 68-70, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, dan orang yang tidak memanggil kepada Tuhan yang lain dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. La yad'una ma'allah, tidak memanggil bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam ibadah apapun, termasuk doa. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak dia melakukan pembunuhan atas jiwa manusia kecuali dengan benar. Artinya berarti ada pembunuhan yang dibenarkan dalam Islam. Apa? Qisas. Di mana lagi pembunuhan? Di dalam medan peperangan. Artinya itu pembunuhan yang dibenarkan di dalam Islam. Belum minta permisi, waktunya ditambah sedikit lah, jelas. Belum tuntas menjelaskannya. Nah, jadi jika dia lakukan tanpa yang benar pembunuhan itu, kan ayat ini berbicara tentang 11 kriteria ibadur rahman, orang-orang yang Allah akui sebagai hamba Allah. Salah satu di antara orang yang Allah akui sebagai hamba Allah, orang yang tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah bersama ada ilah-ilah yang lain, bersama ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jika ibadahnya itu doa, maka dia tidak pernah menyerahkan pinta dan doa kepada selain Allah Ta'ala. Artinya dia tidak pernah memanggil nama selain daripada Allah, karena Allah ajarkan dalam Al-Quran Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna pad'uhu biha. Milik Allah nama-nama Allah yang baik itu, maka berdoalah kepada Allah dengan memanggil kepada nama-nama Allah. Ayat ini mengisyaratkan tidak dibenarkan berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Nama Allah itu berapa jumlahnya? 99. Kada sedikit kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus sampai 99. Panggil nama Allah. Tapi jangan panggil nama yang lain bersama Allah dalam pintanya dan doanya. Jika orang ini tidak melakukan itu, apabila dia beribadah kepada Allah, dia persembahkan kepada Allah. Apabila dia berdoa kepada Allah, maka dia meminta kepada Allah. Yang kedua, orang yang tidak melakukan pertumpahan darah, membunuh jiwa manusia. Yang ketiga, orang yang tidak melakukan perzinahan. Wa may yaf'al dzalik, tapi apabila ketiga-tiganya dia lakukan, apabila berdoa memanggil nama yang lain bukan nama Allah, kemudian dia melakukan pertumpahan darah kepada sesama, yang ketiga melakukan perzinahan, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'at lahumul azab yaumil qiyamah yakhlufi fihi muhana. Azabnya dilipat gandakan nanti pada hari kiamat jika melakukan tiga macam ini. Tapi ayat yang berikutnya memberikan harapan kepada kita, kepada pelaku-pelaku itu. Illa man taba, kecuali orang yang mau bertaubat. Wa amila amalan soliha, melakukan amal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah, maka keburukan mereka itu Allah ganti dengan kebaikan.
Kenapa Allah ganti dengan kebaikan? Karena dia bertaubat dengan 3 dosa besar yang Allah gambarkan itu. Ini yang ulun katakan, selama kehidupan itu masih ada, pintu taubat bagi Allah terbuka bagi kita. Yang penting taubatnya belum kadaluarsa. Taubatnya belum terlambat. Ada 2 waktu kadaluarsa taubat. Yang pertama, pada saat napas sampai ke tenggorokan. Yang kedua, pada saat matahari terbit dari barat, tempat matahari tenggelam, terbit matahari, ditutup pintu taubat. Selama belum terjadi itu dan kita bertaubat, 1 hari sebelum kita mati kita sempat bertaubat, maka Allah akan menerima taubat kita. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. 54 surah Al-Isra. Apa kata Allah? Az-Zumar 54 surah Az-Zumar. Qul wahai Muhammad, katakan kepada siapa Nabi disuruh katakan? Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang pendosa-pendosa, melampaui batas, menjolimi diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Artinya para jamaah, ulun ingin sampaikan melalui majelis ini, menurut anggapan kita, sebanyak apapun dosa kita pada 2-30 tahun yang lalu, 40-50 tahun yang lalu, kita berharap Allah mengampuni, dan pengampunan itu akan Allah berikan kepada kita. Kuncinya satu, asal kita mau meminta ampun, asal kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terbukti penjahat-penjahat selama hidup, pada saat dia mati, dia dalam keadaan husnul khatimah. Dia begitu lantang mengucapkan kalimat tauhid dan didengar oleh orang-orang sekelilingnya, sehingga orang berkata, lantas benar kalimat la ilaha illallah begitu dia ucapkan dia mati. Padahal perjalanan hidupnya selama hidup selalu bermaksiat. Kenapa? Karena kematian rahasia Allah. Di penghujung kehidupan dia sempat minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengampuni itu semua. Kemudian wabail hukmah, penjual belian hukum. Tapi waktu kita sudah habis. Insya Allah subuh esok ulun sambung. Tapi ulun kadang menyuruhkan pian ke sana, pang jauh banget di Palanam sana, di masjid apa itu, Ar-Raudah ya, Ar-Raudah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak apa yang dapat ulun sampaikan pada malam ini. Jika kita sudah merasa 6 macam yang Nabi ceritakan itu ada pada kehidupan kita, apa tindakan kita hari ini? Banyak-banyak kita bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama pintu taubat itu masih dibuka oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.